Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang kelebihan, keutamaan 10 dari yang akhir dan Lailatul Qadar, iktikaf dan bangun semalam suntuk pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan zakat fitrah. Aisyah radhiyallahu an berkata, yang artinya adanya Nabi Muhammad SAW jika pada malam-malam 10 yang akhir bulan Ramadan mempererat ikat kainnya dan bangun semalam suntuk dan membangunkan keluarganya. Dan dalam riwayat Muslim, biasa Nabi Muhammad SAW lebih rajin pada malam-malam 10 yang akhir bulan Ramadan lebih daripada lain-lainnya. Dan adanya Nabi Muhammad SAW mengistimewakan malam-malam 10 yang akhir itu dengan amal-amal perbuatan yang tidak dilakukan di lain-lain bulan. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan pada umatku Lailatul Qadri dan tidak diberikannya pada umat-umat yang sebelum mereka. Ubadah bin Asamit berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadri itu pada malam-malam 10 yang akhir, yang ganjil, yaitu malam 21 atau 23, 25, 27 atau 29 atau malam 30. Maka barang siapa yang bertepatan bangun sholat malam karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wasilah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, malam Lailatul Qadri itu malam yang cerah, terang, tidak dingin dan tidak panas, tidak berawan dan tidak hujan, tiada angin dan tidak dilempar bintang-bintang, dan tandanya pada pagi harinya matahari terbit tak bersinar, hanya tampak terang putih tetapi tidak panas.
Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat jika saya dapat menemui Lailatul Qadar itu? Apakah yang harus saya baca?" Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Aisyah radhiyallahu an berkata, barang siapa yang iktikaf pada malam Lailatul Qadar itu karena terdorong oleh iman dan ikhlas, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang iktikaf itu berarti mengurung dosa-dosa dan berlaku pahala untuknya bagaikan pahala orang yang melakukan semua kebaikan. Aisyah radhiyallahu an berkata, adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di malam 10 yang akhir di bulan Ramadan hingga meninggal dunia. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa yang iktikaf 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, maka ia mendapat pahala bagaikan 2 kali haji dan 2 kali umroh. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, sempurnanya ribat itu 40 hari, dan barang siapa yang menjaga garis depan ribat 40 hari yang tidak disela dengan jual beli atau pekerjaan lainnya, maka ia keluar dari dosa-dosanya bagaikan keduanya pada hari dilahirkan, bagaikan keadaannya pada hari dilahirkan oleh ibunya. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bangun pada keduanya malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan ikhlas karena Allah, maka tidak akan meninggal dunia, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati semua orang telah mati. Mu'ad radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bangun pada 4 malam pasti ia masuk surga, yaitu malam Tarwiyah Dzulhijjah dan malam Arafah 9 Dzulhijjah, yaitu malam Tarwiyah 8 Dzulhijjah dan malam Arafah 9 Dzulhijjah dan malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat fitrah itu wajib atas tiap muslim merdeka dan budak lelaki dan perempuan, 1 sok 4 mud 2,5 kilo dari kurma atau syair. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat fitrah itu sebagai penyucian bagi orang yang telah berpuasa dari kotoran dosa, lahu dan rafas, kata-kata keji, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, berarti itu zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu dianggap sedekah biasa. Ibnu Misri dari Jarir berkata, sesungguhnya puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi, tidak terangkat ke langit kecuali sesudah dikeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitri. Saudara-saudaraku, bulan Ramadan telah lalu dan telah menyaksikan kejahatan orang yang jahat dan kebaikan orang-orang baik, dan masing-masing telah menerima bagiannya dari untung
dan rugi. Maka alangkah menyesalnya orang yang sembrono melampaui batas, ia telah mencia-ciakan masa, dan alangkah kecewanya orang yang menunda-nunda, seakan-akan ia merasa aman dari bahaya maut atau mengetahui bahwa ia akan hidup hingga Ramadan yang akan datang. Inilah bulanmu menyampaikan selamat tinggal padamu dan telah lalu dengan cepat, maka manakah tangismu karena ditinggalkan itu, dan manakah usahamu untuk mengejar ketinggalanmu, dan manakah kamu dari tuntunan nabimu. Alangkah harumnya masa itu oleh puasa dan bangun malam. Alangkah jernihnya waktu-waktu itu dari berbagai kotoran. Alangkah lezatnya kesibukan masa itu dengan ayat Al-Quran dan surat-suratnya. Aduhai, siapakah yang masih tetap menegakkan kewajiban dan sunah-sunatnya? Dan siapakah yang rajin mengisi waktu-waktunya? Dan siapakah yang sungguh ikhlas dalam rahasia dan terangnya? Dan siapakah yang telah selamat dari rusaknya puasanya, dari fitnah-fitnahnya. Semoga Allah mengaruniai kami untuk dapat menjalankan semua tuntunan-tuntunan yang utama dan meninggalkan segala kekejian, dan mengaruniai kami dengan penerimaan yang sebaik-baiknya dan pahala-pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Allahumma ja'al a'malana khalisah waj'alha wajhika khalisah waj'alha li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini, ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.